Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan membahas tentang hukum adat Madura, yang salah satu adatnya yang akan kita angkat yaitu carok. Pertama kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Monika Denekasari, rekan saya Ani Wilyanita, Intan Alpido, Kang Muslim Hambali, dan juga Saku. Yang pertama, kami akan membahas tentang definisi hukum adat, definisi hukum adat Madura, makna dan konteks sosial carok, selanjutnya latar belakang carok dan juga senjatanya, lalu peran para tokoh Madura, dan yang terakhir kesimpulan. Menurut Supomo dan Hazairin, hukum adat ialah hukum yang menata tingkah laku Indonesia dalam suatu hubungan dan lainnya. Baik tersebut adalah keseluruhan kelaziman dan juga kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat karena dianut dan dijaga oleh anggota masyarakat tersebut, ataupun adalah ketentuan-ketentuan yang mengenakan sanksi atau pelanggaran dan diputuskan dalam keputusan-keputusan semua penguasa adat. Jadi, hukum adat adalah suatu tingkah laku manusia di dalam masyarakat yang berhubungan dengan kelaziman dan juga kesusilaan, yang dimana terdapat sanksi-sanksi yang sudah diputuskan oleh penguasa adat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ani. Hukum adat Madura. Dalam terminologi hukum di Indonesia, hukum adat mengacu pada peraturan-peraturan tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain itu, dikenal pula masyarakat, hukum adat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga negara. Bersama suatu persekutuan, hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Indonesia mengakui hukum adat dalam berbagai ketentuan perundang-undangan. Di antaranya, yang secara tegas disebut di pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Makna dan konteks sosial budaya carok. Semua kasus carok diawali konflik yang beragam, namun semuanya mengacu pada akar yang sama, yaitu perasaan malu karena pelecehan harga diri. Untuk memulihkan harga diri yang dilecehkan, mereka melakukan carok yang ternyata selalu mendapat dukungan dari lingkungan sosial. Maka dapat diartikan carok adalah satu tindakan pembunuhan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada laki-laki yang lain, yang dianggap telah melakukan pelecehan terhadap harga diri, baik secara individu ataupun secara kolektif, terutama berkaitan dengan masalah kehormatan istri sehingga membuat malu. Berikutnya akan disampaikan oleh Saudara Sakum. Penamaan Madura tidak terlepas dari sejarah Indonesia yang merupakan wilayah kerajaan. Penamaan Madura berawal dari pembuangan seorang putri raja yang bernama Raden Ayu Tunjung Sekar yang hamil tanpa suami. Pengakuannya pada raja, sang putri hamil setelah bermimpi didatangi oleh bulan purnama. Namun, pengakuannya tersebut tidak diterima oleh sang raja. Sang raja merasa kecewa, sang putri pun mempersilahkan Pati untuk membunuhnya. Ketika hendak dibunuh, pedang yang digunakan Pati tidak menyentuh sedikit pun pada tubuh sang putri. Hal ini membuat terkejut raja dan secara diam-diam sang raja membuat rakit dan memerintahkan sang putri untuk melarikan diri. Dalam pelariannya, sang putri melahirkan seorang bayi laki-laki di tengah laut, yang kemudian diberi nama Raden Segara atau Sagara yang berarti laut. Sesampainya di darat, sang putri dikejutkan dengan kesaktian sang bayi yang baru dilahirkan, yakni mampu berjalan bahkan berlarian. Dalam perjalanannya, sang putri kehabisan perbekalan, sehingga akhirnya sang putri menemukan pohon besar yang dihuni oleh sarang lebah. Keajaiban kembali dialami oleh Tuan Putri, yakni di mana lebah-lebah itu menyingkir dan mempersilahkan sang putri untuk meminum madunya. Kemudian sang putri memberi nama madu ara-ara yang berarti madu di tengah yang lapang.
sehingga disingkat menjadi Madura. Begitulah singkat cerita tentang asal-usul penamaan Madura. Jadi suku Madura mempunyai beberapa senjata carok ya. Tapi carok itu sendiri adalah tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh masyarakat Madura untuk mempertahankan harga diri dari pelecehan orang lain. Adapun senjatanya ya, yaitu takabuan, paha asok, mekasan, dan bom banting. Selanjutnya penutupan akan dibawakan oleh Intan. Materi selanjutnya yaitu peranan ulama dan tokoh masyarakat Madura dalam menyelesaikan sengketa hukum adat carok ini. Yang mana di Madura tersebut tidak pernah lepas dari peranan para ulama, karena masyarakat Madura menganggap ulama sangatlah mumpuni dalam menyelesaikan budaya carok tersebut. Masyarakat Madura meyakini bahwa seorang ulama adalah seorang yang mempunyai pengetahuan yang luas, baik dalam bidang agama maupun spiritual. Hal ini terbukti apabila masyarakat Madura mempunyai masalah penistaan dirinya dan merasa harga dirinya direndahkan. Maka ulama akan melakukan pemecahan dari masalah yang terjadi. Jadi biasanya ulama akan melihat dari besar kecilnya masalah yang terjadi. Apabila dirasa masalahnya itu bisa diselesaikan secara keluargaan, maka cara rekonsiliasi yang akan ditempuh oleh ulama ini dan bersama pelaku carok tersebut. Dan ada beberapa pula peranan tokoh masyarakat Madura dalam menyelesaikan permasalahan ini. Yang pertama, biasanya pelaku carok akan mendatangi tokoh Madura atau ulama untuk memberikan restu, untuk meminta restu dan doanya. Tapi biasanya tokoh masyarakat Madura dan para ulama tidak pernah memberikan izin dalam melakukan carok ini, karena semua orang tahu bahwa carok ini tidak jarang memakan korban dalam pelaksanaannya. Dan apabila itu semua sudah dilakukan, dan biasanya tokoh masyarakat Madura akan mendatangi rumah pelaku untuk mencari tahu langsung kepada tetangga, kerabat, atau sekitaran yang tahu mengenai permasalahan tersebut, yang bisa dikira apakah bisa untuk diselesaikan secara kekeluargaan atau tidak. Dan cara yang ketiga yaitu mendatangi rumah korban ya untuk memberikan negosiasi atau masukan dari tokoh masyarakat Madura ini untuk menghentikan sebelum terjadinya carok ini. Dan biasanya juga pula masyarakat Madura, tokoh masyarakat Madura ini sering diundang dan para ulama untuk melaksanakan tahlilan atau istighosah, memberikan petuah-petuahnya. Yang terakhir biasanya tokoh masyarakat Madura dan ulama akan memberikan nasihat untuk masukan untuk pada pelaku atau korban yang akan melakukan adat carok ini, agar bisa terciptanya jalan keluar kekeluargaan yang bisa diselesaikan secara keluargaan tanpa harus melakukan adat carok tersebut. Baik, dari itu berdasarkan data-data yang diperoleh dapat disimpulkan carok sebagai suatu institusionalisasi kekerasan yang secara historis telah dilakukan oleh sebagian masyarakat Madura sejak berabad-abad yang lalu. Carok juga merupakan kekurangmampuan sebagai masyarakat Madura dalam mengekspresikan budi bahasa, karena mereka lebih mengedepankan perilaku-perilaku agresif secara fisik untuk membunuh orang-orang yang dianggap musuh, sehingga konflik yang berpangkal pada pelecehan harga diri tidak akan pernah mencapai rekonsiliasi. Dan carok adalah tindakan pembalasan dendam yang disebabkan oleh pelecehan harga diri seseorang terhadap orang lain. Tindakan pembalasan dendam ini dilakukan dengan adu duel menggunakan senjata celurit, yang mana ada beberapa jenis celurit yang sering dilakukan dalam pelaksanaan carok tersebut. Carok juga adalah solusi bagi masyarakat Madura dalam menyelesaikan konflik, karena sejarah yang sudah berabad-abad lamanya membentuk mereka untuk tidak meyakini dan mempercayai pengadilan atau hukum yang berlaku. Tetapi carok dipercaya sebagai tradisi yang membantu masyarakat memperoleh harga dirinya, dan opsi penyelesaian konflik yang paling ampuh meskipun bersifat sesaat adalah konsekuensi sebagai bangsa yang besar dan berbentuk dan perbedaan yang tidak terhitung bentuk dan jumlahnya. Maka masyarakat di luar etnik Madura perlu memahami perbedaan itu tidak dari kacamata mayoritas tetapi sebaliknya dari kacamata minoritas, bahwa negara harus memberikan dan negara pun harus memberikan wibawanya sebagai aparatur yang baik dan bertanggung jawab kepada rakyatnya dengan memiliki itikat baik memperbaiki dirinya, terutama menegakkan hukum yang adil. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.